Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali dalam kesempatan yang baik ini saya dapat mendampingi Bapak Ibu sekalian dalam acara sosialisasi kewajiban pemungutan PPh 22 oleh Bendahara Pemerintah. Saya Alia Dia dari KPP Pratama Tegal akan menemani Bapak Ibu sekalian dalam sosialisasi ini. Baik, langsung kita mulai saja. Dasar hukum dari Salindia yang saya tampilkan. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 22 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK/03/2019. Hal yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang penghapusan NPWP Bendahara Pemerintah. Sesuai dengan amanat dalam PMK Nomor 231 tahun 2019, NPWP Bendahara Pemerintah dihapus dan dieskalasi menjadi NPWP Instansi Pemerintah. Latar belakang penghapusan NPWP Bendahara Pemerintah ini adalah karena ketidaksesuaian jumlah bendahara di lapangan dengan jumlah NPWP Bendahara Pemerintah di Master File WP Direktorat Jenderal Pajak. Jumlah bendahara di lapangan seharusnya hanya sekitar 140.000, sedangkan jumlah nomor pokok wajib pajak bendahara pemerintah yang terdaftar ada 400.000. Itu artinya sekitar 250.000 NPWP sekarang sudah tidak terpakai lagi. Oleh karena itulah PMK ini mensyaratkan untuk penghapusan NPWP bendahara pemerintah dan diganti menjadi NPWP instansi pemerintah. Instansi pemerintah diwajibkan untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP di kantor pelayanan Pratama tempat kedudukannya masing-masing. Nah, NPWP instansi pemerintah ini nantinya bisa digunakan oleh pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat penandatanganan surat perintah membayar, bendahara, dan kepala urusan keuangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang PPh 22. PPh 22 ini dipungut sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah. Namun perlu digarisbawahi ada 7 transaksi yang dikecualikan dari pemungutan PPh 22 oleh bendahara. Transaksi yang pertama adalah transaksi pembayaran dengan nominal tidak melebihi 2 juta rupiah, tidak termasuk PPN, dan pembayaran ini bukan merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Yang kedua adalah transaksi pembayaran dengan menggunakan kartu kredit pemerintah. Transaksi yang ketiga adalah transaksi pembelian BBM, BBG, pelumas, benda pos, serta pemakaian air dan listrik. Transaksi yang keempat yaitu pembelian barang dengan menggunakan dana BOS. Yang kelima yaitu pembelian beras dan atau gabah. Yang keenam yaitu pembelian barang dari wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto tertentu sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Dan transaksi yang terakhir yaitu transaksi pembelian dari wajib pajak yang mempunyai surat keterangan bebas, pemotongan, dan pemungutan. Selanjutnya adalah hal-hal lain terkait PPh 22 yang penting juga untuk diketahui. Yang pertama tentunya adalah tentang tarif. Tarif PPh 22 atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah ini adalah 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Yang kedua adalah tentang sifat pemungutannya. Sifat pemungutan dari PPh 22 oleh bendahara pemerintah ini adalah tidak final. Artinya, wajib pajak lawan transaksi dapat mengkreditkan PPh 22 yang telah dipungut oleh bendahara pemerintah di akhir tahun saat pengisian SPT tahunannya. Lalu yang ketiga adalah tentang sanksi bagi wajib pajak atau lawan transaksi dari bendahara pemerintah yang belum mempunyai NPWP. Apabila lawan transaksi belum mempunyai NPWP, maka lawan transaksi tersebut akan dikenai kenaikan tarif sebesar 100%. Selanjutnya yang terakhir adalah tentang saat terutang dan saat pemungutan. Saat terutang dan saat pemungutan PPh 22 adalah
saat dilakukan pembayaran oleh bendahara pemerintah. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh perhitungan PPh 22. Dalam contoh ini, instansi pemerintah X membeli alat tulis sebesar 5 juta rupiah kepada Tuan A. Tuan A ini adalah wajib pajak yang tidak memenuhi persyaratan WP yang memenuhi peredaran usaha tertentu berdasarkan PP 23 tahun 2018. Itu artinya, instansi pemerintah X berhak memungut PPh 22 dari Tuan A. PPh 22 yang dipungut oleh instansi X adalah sebesar 1,5% dari harga pembelian alat tulis kantor, yaitu 5 juta rupiah. 1,5% dikali 5 juta rupiah berarti adalah 75.000. Itu artinya instansi pemerintah X akan memungut PPh 22 dari Tuan A sebesar 75.000 rupiah. Nominal 75.000 rupiah ini dapat dikreditkan oleh Tuan A di perhitungan SPT tahunannya nanti. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang bukti pemotongan atau pemungutan. Setelah bendahara memotong atau memungut dari wajib pajak, maka tentunya wajib pajak tersebut berhak menerima bukti potong. Bukti potong ini kepentingannya adalah agar wajib pajak lawan transaksi dari bendahara atau instansi pemerintah ini dapat mengkreditkan pajak yang telah dipotong atau dipungut di SPT tahunannya nanti. Sesuai dengan PMK nomor 231 tahun 2019, ada 3 jenis bukti pemotongan atau pemungutan. Yang pertama adalah bukti penerimaan negara, gambarnya ada di contoh. Yang kedua adalah bukti pemotongan atau pemungutan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Dan yang ketiga adalah dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan atau pemungutan. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah tentang penyetoran dan pelaporan. Penyetoran ini maksudnya adalah penyetoran kas yang telah dipungut dari wajib pajak kepada kas negara. Nah, penyetoran ini dilakukan dengan menggunakan kode billing tertentu. Setelah berhasil menyetorkan kas ke kas negara, maka instansi pemerintah akan mendapatkan bukti penerimaan negara dan nomor transaksi penerimaan negara atau NTPN. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah jangka waktu penyetoran. Untuk penyetoran PPh, PPN, dan PPNBM bagi instansi pusat dan instansi daerah apabila menggunakan mekanisme uang persediaan, maka batasnya adalah 7 hari setelah pembayaran. Apabila menggunakan mekanisme pembayaran langsung, maka batas penyetorannya adalah pada hari yang sama setelah pembayaran. Sedangkan untuk bendahara instansi pemerintah desa, batas waktu penyetorannya adalah tanggal 10 bulan berikutnya. Selanjutnya adalah tentang pelaporan. Pelaporan maksudnya adalah pelaporan SPT masa ke KPP Pratama tempat kedudukan masing-masing instansi. Nah, SPT yang digunakan seperti biasa adalah SPT masa PPh 22. Namun, perlu diketahui bahwa mulai Januari 2021 akan digunakan SPT masa unifikasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. SPT masa unifikasi ini terdiri dari SPT masa PPh 22, PPh 23, PPh 4 ayat 2, PPh 15, dan PPh 26. Batas waktu pelaporan adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Bapak dan Ibu yang terhormat, tidak terasa pembahasan kita sudah sampai pada akhir. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih atas atensinya yang luar biasa. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.